Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan tentang smart home atau rumah berbasis digitalisasi. Jadi di era 4.0 itu yang sedang menuju 5.0 itu eh, rumah-rumah itu sudah istilahnya itu otomatisasi. Seperti misalnya lampu nyalanya dengan tepuk tangan atau mungkin pintu kebukanya dengan sensor suara. Nah, seperti hal-hal seperti itu adalah salah satu contoh pendigitalisasian dari rumah-rumah yang ada. Jadi, rumah-rumah modern atau mungkin kantor-kantor biasanya memakai hal-hal otomatisasi yang sudah disebutkan tadi. Umumnya biasanya kita di mall suka ada pintu yang kebukanya otomatis. Misalkan ada orang mau masuk nih, pintunya kebuka otomatis. Nah, itu salah satu penerapannya. Jadi hal itu juga bisa menarik perhatian pengunjung. Jadi pengunjung lebih tertarik ke tempat tersebut karena otomatisasinya. Karena orang-orang biasanya itu sudah atau lebih menyukai hal-hal yang modernisasi. Nah, mungkin saya akan sedikit memperagakan beberapa komponen yang dapat kita gunakan sebagai eh, smart home sederhana. Jadi ini hanya sekedar simulasi saja dengan beberapa komponen dan mikrokontroler yang umum digunakan oleh orang-orang yang sedang belajar elektronika. Nah, jadi di sini sudah dapat terlihat ada mikrokontroler Arduino, servo, relay, lalu ini ada lampu AC, dan ini generator AC-nya untuk menghidupkan lampu AC-nya. Jadi nanti ada integrasi dari rangkaian DC dan AC juga servo. Nah, servo ini kita anggap sebagai alat untuk menggerakkan pintu. Jadi nanti pintunya bisa ngebuka dan nutupnya itu pakai servo. Jadi karena kita menggunakan servo, kita dapat mengatur mau berapa derajat nih kebukanya seperti itu. Kemudian untuk pin-pinnya servo ini dihubungkan ke pin PWM. Kenapa? Karena kita mengatur derajatnya itu menggunakan nilai ADC yang diberikan atau panjang lubang ADC yang diberikan oleh mikrokontroler ini. Nah, untuk relay juga sama, dihubungkan ke pin PWM. Nah, untuk konsep relay sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa seperti ada saklar di bagian ujungnya. Jadi nanti jika diberi tegangan, maka si saklar ini akan berpindah ke open close. Kalau tidak ada tegangan, dia akan berpindah ke normal close. Nah, ini kan ada dua, dua buah garis. Nah, ini kondisi normal close. Nah, jika diberi tegangan, maka jadi open close dan saklar akan geser ke bagian atas. Seperti itu. Jadi ini pin 2 atas dan bawah ini saling terhubung. Nah, nanti akan terhubung ke pin sini atau ke pin sini. Kalau keadaan normal close, maka si dua pin ini akan terhubung ke sini. Pada saat open, maka akan terhubung ke sini si eh, dua pin bawah ini. Jadi kedua pin di bawah ini saling terhubung. Jadi yang mana aja yang dipakai itu sama saja. Jadi yang berpengaruh ini dua pin yang bawah. Nah, untuk menggerakkan saklar untuk ke pin bawah atau pin atas ini menggunakan dua pin yang sebelahnya. Dan jadi kondisinya dua pin yang sebelahnya atau disebut istilahnya kumparan, semacam ada kumparan di dalamnya yang akan menggerakkan saklar.
Nah, jadi untuk pin atas atau bawah itu sama saja mau yang mana yang positif atau negatifnya. Nanti saat diberi tegangan, maka kompor ini ada aliran listrik sehingga menggerakkan saklar. Begitulah konsep kerja dari relay. Nah, ini generator AC kita buat menjadi sinusoida dengan amplitudenya 220 volt. Frekuensinya kita buat frekuensi umum di rumah-rumah Indonesia yaitu sekitar 50 sampai 60 Hz. Nah, kemudian kita lihat di bagian pengkodingan untuk mengkondisikan rangkaian. Nah, karena kita menggunakan servo, jadi kita menggunakan library servo. Kita masukkan library servo, lalu masukkan pin-pinnya. Ini ada pin lampu, yaitu ke pin 9. Kemudian ada oke, ini pendefinisian oke dimasukkan. Kemudian ini untuk transfer data di bagian file setup. Lalu ini pin servonya masuk ke pin 8. Lalu kita kondisikan sudut awal servo dan kita kondisikan pin. Jadi pin 9 itu sebagai pin output untuk menggerakkan relay. Nah, kemudian kita akan membaca si oke. Jadi saat oke untuk menggerakkan, jadi oke ini dapat untuk menggerakkan atau menyalakan lampu atau di servo. Jadi saat oke-nya itu terbaca, jadi kan kita serial read. Nah, jadi nanti kita akan membaca oke sebagai apa. Nah, ini kita membaca oke sebagai A. Nah, jika oke-nya itu sebagai A, maka lampu akan nyala. Jika B, lampu mati. Jika C, servo akan bergerak ke sudut derajat 0. Dan jika D, maka si servo akan bergerak ke 180 derajat atau pintu tertutup. Seperti itu. Lalu kita tampilkan hal-hal yang terjadi pada serial monitor. Jadi kita bisa mengatur hal-hal tersebut menggunakan kondisi atau menggunakan keyboard kita. Jadi misalkan kita mau menggerakkan si servo untuk membuka pintu jadi pintunya ke sudut 0 derajat. Jadi kita tinggal klik D di laptop kita sehingga pintu terbuka seperti itu. Nah, kita bisa start simulation untuk mengetahui apakah rangkaian sudah dibuat ini bekerja atau tidak. Nah, kita coba A untuk lampu nyala. Nah, A kan lampu nyala, lalu B mati. Nah, C ke sudut 0 derajat. Ini sudah 0 derajat, pintu kebuka. Lalu D. Nah, ini servo bergerak ke 180 derajat. Nah, jadi kita bisa mengatur jika pintu tertutup lagi, kita tinggal klik C saja. Nah, servo bergerak ke sudut 0 derajat dan pintu terbuka. Jika ingin menutupnya, kita klik D sehingga pintu tertutup. Jika untuk menyalakan lampu, klik A dan mematikan lampu, tinggal mengklik mengklik B. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa nih mengontrol si microcontroller ini menggunakan smartphone kita. Jadi kita bisa menghubungkan Bluetooth
dengan microcontroller sehingga kita bisa memberikan sinyal kepada modul Bluetooth tersebut untuk mengatur si microcontroller. Nah, kita bisa melihatnya. Kita bisa melihatnya di internet bagaimana bentuk komponennya. Nah, ini modul dari Bluetooth-nya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, untuk pin-pinnya, jadi di sini ada pin RX, TX, ground, VCC, enable, dan state. Jadi nanti kita bisa menghubungkan RX, TX-nya, lalu enable dan ground-nya untuk menggabungkan microcontroller dengan modul Bluetooth ini. Seperti itu. Jadi kita bisa mengatur atau mengatur si microcontroller untuk menyala-matikan menggunakan modul ini. Nah, nanti kita pada HP-nya atau pada smartphone kita, kita bisa mengontrol Bluetooth ini atau sensor modul Bluetooth ini, memberikan sinyal ke modul Bluetooth ini menggunakan bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Salah satunya itu contohnya itu Roboremo. Nah, ini salah satu contoh aplikasi pihak ketiga yang dapat kita gunakan untuk memberikan sinyal kepada modul Bluetooth ini. Atau kita juga bisa menggunakan uh, atau membuat perintah atau bahasa pemrograman sendiri, yaitu kita bisa menggunakan bahasa pemrograman bantuan seperti Python. Jadi kita bisa membuat bagaimana GUI-nya untuk mengontrol si modul Bluetooth ini secara jarak jauh menggunakan smartphone kita seperti itu. Nah, nanti kita tinggal setelah misalkan kita ingin menggunakan sensor Bluetooth, modul Bluetooth, nanti kita setelah menyambungkan RX, VCC, dan ground-nya, kita tinggal men-setting di aplikasi Roboremo-nya. Eh, jadi kita tinggal membuat tampilan GUI-nya. Jadi misalkan ada sebuah tombol kotak. Nah, jika kita memencet itu, maka akan mengirimkan ke modul Bluetooth itu akan mengirimkan karakter apa. Misalkan kita membuat kotak, lalu kotak tersebut akan mengirimkan karakter A. Nah, jika jadi microcontroller tersebut menerima sinyal A dari si smartphone tersebut. Jadi kita bisa menyalakan lampu dengan membuat kotak yang akan mengirimkan perintah A kepada microcontroller sehingga lampu menyala. Nah, itu cara penggunaan untuk sensor Bluetooth yang eh, dapat memudahkan kita atau mengontrol rumah kita menggunakan smartphone. Masih banyak alat-alat elektronika lain yang dapat kita gunakan selain microcontroller ini dan uh, modul Bluetooth. Masih ada banyak seperti ISP32 itu kita bisa integrasikan dengan Internet of Things atau jadi kita bisa mengintegrasikan secara Wi-Fi atau Bluetooth juga bisa. Jadi kita bisa mengintegrasikan dengan internet juga. Atau kita bisa menambahkan kamera pada modul ISP32 tersebut. Sehingga kita bisa mengontrol sesuatu berdasarkan face recognition seperti itu.
Mungkin sekian video yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.